Orang yang minum kopi dalam hadis dan dibacakan mamata fi batni qahwah dakhul jannah atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia di perutnya ada bekas kopi masuk surga. Dan saya setuju kalau kopi itu memang minuman ahlul jannah nanti pada akhirnya. Jadi poin dari hadis itu kena ya, masih kena ya. Masih kena. Walaupun masih tidak bisa diverifikasi secara Iya, metodologis. meskipun alaika bisurbil qahwa. Itu kan dalam literatur Arab, fikih yang kita tekuni. Lumrah dimaknai wajib bagi kamu minum kopi kan. Alaika. Oh iya, Iya, alaika, benar. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jalan-jalan kita, Bung. Ya, biasa. Kita kan masih konten kreator nomaden. Oh iya, anjang sana anjang sini ya. Gak punya tempat, alias miskin. Tapi kali ini kita bersama orang baru. Oke. Seorang yang filsuf. Iya, filsuf. Ya. Iya. Perkenalkan dulu namanya, perkenalkan. Itu tugasnya Moderatornya. Bentar dulu. Namanya Faik. Saya kenal cuma Faik. Iya. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya, Bung? Faikil Faqih. Faikil Faikil Faqih. Bung. Seorang filsuf. Dan Faqih. kalau filsuf itu menyendiri biasanya, Bung ya. Dan suka kalau sudah merenung. menyendiri, sandingannya apa, Bung? Ini. Apa itu, Bung? Bukan ya? Kopi. Kopi ya. Al-qahwa. Tapi sebelum ke sana, aku sebutkan dulu ya biar kawan-kawan ini percaya bahwa yang berbicara dengan kita punya kredibilitas. Apa? Kredibilitas. Kredibilitas itu, Bung. Salah satu tesisnya, Bung. Tesisnya beliau ini, Mas Faik ini sudah masuk di Scopus. Diskopus. Judulnya apa? Bahasa Inggris. Lupa saya judulnya apa ya. Kalau bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Indonesianya komparasi ikhtiat dengan ilmu psikoanalisis. Oh, nanti itu bisa itu, Bung ya. bisa kita bedah. Karena kita sering tentang ikhtiat itu, Bung. Iya. Orang-orang Wahabi kan sering ikhtiat itu, Bung. Ya, Akhirnya menyalahkan. Milih yang Tidak haram ikhtiat. ternyata asalnya untuk ikhtiat ternyata Malah membuat hati-hati kepada orang lain. itu mungkin kita dapat bisa bedah di Iya, lain bisa, waktu bisa. Di Kita episode di selanjutnya studio, lah ya. studio kita ya. Iya, studio iya, kita. oke. Salah satu kesimpulannya menarik itu. Gimana? Bahwa ikhtiat itu tidak ada dalilnya. Oh, benar. Iya, iya. Itu apa mau dilanjutkan ke sana? Udah kita bahas kopi. Bahas kopi. Bahas kopi. Dan yang kedua, Bung, dari itu sudah masuk Scopus. Yang kedua ini beliau ini penulis aktif ya. Ya, bisa dikatakan aktif. lah Beberapa sampai kali sekarang. sudah tulisannya juara nasional. Iya. Sudah berapa kali juara nasional? Mungkin hampir 20 ya. Aduh, itu. Emang enggak? Nanti teman-teman bisa searching di Google aja ya. Iya. Bisa. Nama Faikil Faqih. Faikil Faqih. Muncul nggak di Google? Sangat muncul. Pasti muncul. Pasti muncul. Oke. Dan katanya nih, Bung, sebelum kita take ini, beliau ini mengatakan bahwa harus ngopi. Harus ngopi. Setiap orang itu harus ngopi. Harus ngopi. Itu gimana dulu? Gimana? Gimana kok bisa orang harus ngopi itu? Itu sebenarnya dari filosofi makanan ya. Oh. Dari filosofi makanan. Bahwa makanan enak itu akan melahirkan suasana yang enak kayak gitu. Oh, iya. Pekerjaan yang dilakukan menjadi maksimal. Benar. Dan seterusnya. Dan kopi itu Minuman yang dipastikan bagi lidahnya siapapun itu enak. ya enggak bisa gitu. Itu hasil riset, Mas. Iya. Ini buktinya ada mau kopi. Tapi kopi ini, Bung, enggak tahu kopi apa ini. Kita kan enggak suka kopi nih. Tapi ini bisa aku nikmati. Bukan ndak suka, kita bukan ndak suka. Bukan pecinta ya. Bukan pecinta. Tapi kita bisa ya. Iya, kita ngopi. bisa ngopi. Ini termasuk yang kopi kedua yang bisa aku nikmati. Oh, gitu ya. Satunya kopi Gayo. Kalau ini kopi apa ini? Arabica Luwak. Itu produksi Jakarta Timur kayaknya, enggak tahu apa namanya. Brandnya. Tapi gini, ngomong-ngomong tentang kopi nih ya. Kenapa kita bahas kopi?
Karena ada katanya satu hadis. Oh gimana Bung? Kamu yang tahu hadisnya itu. Oh iya gimana? Hadisnya itu barang siapa yang katanya ada rasa kopi, aroma kopi di dalam tubuhnya, faqad dakhalal jannah. Nah itu videonya ini ya. Orang yang minum kopi dalam hadis dan riwayatkan mamata fi batni qahwah dakhalal jannah atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia di perutnya ada bekas kopi masuk surga. Oke. Sebenarnya ada 2 itu lagi Bung. Yang kedua videonya ini. Dan yang kedua, faedah dari Nabi. Annal gahwata. Sesungguhnya kopi. Madama ta'muha fi fika. Kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi. Kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu. Tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Nah jadi dari 2 video itu sebenarnya kalau mau dikatakan hadis, ketika saya cek-cek di dalam kitab-kitab hadis yang mutabaroh, tentu kita tidak bisa menemukan itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu bisa dinilai sebagai hadis sahih Atau lain-lain. dhaif dan lain-lain atau bahkan maudhu? Saya kira itu kalau secara metodologis ya, kalau secara metodologis itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tapi kalau secara wejangan agama secara umum, dia adalah pengalaman spiritual yang diajarkan kepada orang lain dan turun temurun gitu Bu. Iya. Dan kopi ini banyak dari bacaan-bacaan yang pernah aku baca ya. Itu katanya orang-orang sufi itu suka sama kopi. Itu Mas Faik gimana membaca itu? Kok bisa orang sufi itu suka sama kopi? Iya. Soalnya sampai enggak sufi ini. Padahal sufi itu kan semuanya Allah gitu kan ya. Benar, Kok bisa benar. ada melibatkan kopi? Itu Ya. gimana itu Mas? Analisis logisnya lah gimana? Itu pasti pengalaman pribadi. Saya yakin seperti itu kan. Termasuk saya ini yang pecinta kopi. Jangan gara-gara itu kemudian dinilai sebagai sufi. Tidak bisa juga. Begitu ya. Iya. Karena memang tidak sufi. Karena ya bukan lah. Tapi kayak gitu ya, orang sufi tidak mau ngaku sufi. Iya. Artinya kebetulan saja yang menyampaikan itu adalah ahli sufi, sehingga secara agak langsung sesungguhnya orang sufi suka kopi. Maksudnya saya, karena dirinya itu sufi. Iya. Tapi hikmah apa yang bisa diambil dari itu? Sebagai seorang filsuf ya. Kok bisa kopi itu disandingkan dengan seorang sufi? Mungkin Iya. ada karakter-karakter tersendiri. Saya merasa dihakimi di sini. Ya harus kita hakimi memang Mas. Gimana? Ini saya mungkin akan bacakan Ibarat ya. ibarat, dan ini penilaian dari beberapa ulama di sini. Misal Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau pernah berdauh, summa lam ayyuhal qulubul makro. Wah. Wahai hati yang lagi gundah, Ya. gitu kan. Ketahuilah anna hadhil qahwata qad ja'alaha ahlus safai mujbilatan lil asrori mudhibatan lil akdar. Mantap. Ketahui bahwa kopi ini sungguh orang-orang yang ahli sufi, kurang lebih seperti itu terjemahannya. Orang-orang ahli sufi menjadikan kopi ini sebagai media atau alat untuk dapat mengetahui hal-hal rahasia. Wow. Hal-hal yang sifatnya rahasia, sir kan begitu. Menyingkap makna-makna ya. Ayat-ayat kauniyah berarti. Sekaligus sebagai alat yang dapat menghilangkan semua keruhnya pikiran, masalah, persoalan, mudhibatan lil akdar. Iya. Ini testimoninya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi buat para
Sobat produsen KIO ya. kopi atau produsen kopi. Iya. Ini bisa dijadikan ya? Quote and quote ya. Quote, sponsor. Iklan ya. Itu. Dan Terus, belum ada Masih yang belum ada. iklan yang Iya, pakai kata-kata Ibnu Hajar ini. Ya, yang banyak masih iklannya masih cewek-cewek lah. Oh iya. cewek-cewek. Tapi dari perkataan Ibnu Hajar itu Ini lagi ada masih. gimana? Ini dari ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh ya. Alaika bisyurbil qahwah. Fa innaha tamna'un nu'asa wa turisuz zaka. Wah gawat. Ya ini tuh enggak usah kalau itu tamnaun nuas. Itu Dapat secara kedokteran kan memang menghilangkan kantuk, mencegah kantuk kan begitu. iya. Yang kedua ini yang keren. Turisuz zaka. Apa itu turis sedekah? Dapat melahirkan Kecerdasan. Ya? kecerdasan. Kok bisa itu? Sebagai pencinta kopi ya, Bu? Iya. Kamu pencinta kopi kan? Pecinta kopi saya. Katanya bahkan tadi Sama tuh rokok. sehari itu bisa setengah liter kopi. Setengah liter. Setengah liter. satu hari. Gawat itu Bu. Sekitar 5 sampai 7 gelas lah kalau gelas yang normal itu. Ya itu secara bukti bahwa tulisan-tulisan Bung Faik ini memang banyak dimuat di jurnal-jurnal. Gini ya. loh, yang menarik bagi saya di perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Alaika bisyurbil qahwa. Itu kan dalam literatur Arab, fikih yang kita tekuni. Lumrah dimaknai wajib bagi kamu minum kopi. Kan? Oh iya, Iya benar. Iya benar. Secara gramatika ya. Secara gramatika seperti itu. Keren sekali nih Syekh Nawawi memberikan ibarat sekuat itu. Yang punchline-nya di belakang turisuz zaka. Gimana bahwa kecerdasan itu dapat dirangsang oleh kopi ini. Dapat tumbuh lebih progresif gara-gara kopi. rangsangannya kopi. Karena memang secara kesehatan kan mungkin dapat meningkatkan dopamin itu. Bang. Oh iya benar. Makanya dapat kita fresh sama kalau kayak kamu ngerokok lah. Kalau kamu ngedit video ini Tanpa merokok itu kurang keluar inspirasi-inspirasi. gimana itu kalau Ramadan kamu? Dan ternyata enggak ya, kalau Ramadan siang-siang pastinya enggak boleh. Kalau Kamu pasti ngedit malam iya. tema. Dan ini juga ya, kalau dilihat dari penjelasan dari Mas Faik barusan teman-teman, itu bukan hanya menjadi ide belaka yang dipantunkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani atau Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi itu sudah dibuktikan real dengan tulisan-tulisan beliau. Tulisan-tulisan Mas Faik yang itu pasti didominasi Oleh kopi-kopi itu ya. dan kopi. Gampangnya begini. Untuk membuktikan itu ya lihat saya. Saya itu orang cerdas. Anjas. Ternyata sering minum kopi. Oh iya benar. Itu dalil yang nyata itu ya. Itu dalil yang nyata ya. Soal kesehatan ini juga ada ulasan dari Syekh Ihsan Jampes. Ini juga ulama Nusantara. Iya, benar. Bahwa ini sama alaika biaklil bun. Oh, ini alaika Apa itu? lagi. Alaika lagi. Apa bun itu? Biji kopi. Biji kopi. Alaika biaklil bunni fi kulli sa'atin. Oh. Setiap keadaan. Itu keadaan. Kenapa? Fafil bun lil akli khamsu fawaid. Oh ada Ada faedah-faedahnya 5 ya. faedah. Ada 5 faedah. Yang pertama nisyatun atau nasyatun. Jelas lah, lebih semangat karena dopamin tadi. Dopamin Ya. tadi benar. Terus yang kedua watahdimun. Tahdim ini membantu terhadap sistem metabolisme tubuh. Benar. Iya. Melancarkan Sistem apa- pencernaan. Makanya kalau migrain suruh minum kopi. Bang. Ya. Mungkin gitu ya? gara-gara iya. Iya. Tapi itu bukan pencernaan ya. Bukan pencernaan. Bukan tapi- pencernaan sih ya. Nah, ini maksudnya membantu terhadap kelancaran sistem metabolisme Iya. kita. Itu tahdim seperti itu. Ada kan ya Bung ya, kopi apa itu Bung yang biasanya kalau minum itu orang langsung perutnya langsung isi perutnya yang sakit itu keluar langsung. Kayak semacam Apa kopi? kayak Itu semacam ini. perutmu itu. Bukan. Yang one shot,
2 shoot, 3 shoot. Espresso. Espresso. Oh. Itu Bung, kata adikku kan Iya, lama barista di kopi kan? juga barista. Itu kalau minum itu, kalau memang lagi nggak enak ini perut, itu semacam apa ya, obat memperlancar pencernaan Mungkin itulah. nguras ya, dikuras ya Iya perutnya. benar. Terus kan Bung Fakih. Nah, terus itu kesehatan masih ya. Iya. Dan juga watahlilu balgham. Oh. Eh, Membersihkan lendir-lendir. ya, dahak, lendir. Ini kaitannya sistem pernafasan mungkin ya. Atau bagi yang kori kayak sampean ya. Ya, Ini juga terkenal cuma korinya teman-teman. Hobi kori ya, sekalipun sampai sekarang tidak terbukti secara akademis ya. Tidak pernah juara Mas ya kalau kori itu ya. belum. Nanti bisa dinilai netizen. Mungkin bisa kori Oh iya, bisa. Tidak usah. Nanti di akhir bisa. Cukup jadi penulis saja. Hobi ya, dia hobi. Hobi. Terus. Yang keempat ya, watatoyubu amfasin, dapat menyegarkan nafas kan begitu. Oh iya, karena bau mulut kalau tidak masuki sesuatu itu juga kan tidak enak nafasnya. Mungkin kalau dengan kopi itu membersihkan bau-bau itu. Benar. Wa aunun likosidin. Yang terakhir itu Yang Mas. terakhir itu yang Apa itu, Mas? kelima. Aunun likosidin. Kopi itu bagi orang yang punya keinginan, dia akan membantunya. Punya tujuan. Punya tujuan. Gimana punya itu keinginan. logikanya kok bisa kayak gitu? Ya kan orang punya tujuan harus berusaha ya. Iya. Nah, sesungguhnya kembali ke semangat tadi kan. Ketika kopi dapat membuat semangat lebih meningkat kan begitu. Berarti kopi itu membantu kita mencapai tujuan kita. Karena yang harus dikejar deadline biasanya Bung, 1 hari 2 hari Bisa. gitu. Iya, kan. seperti- Dibantu kopi. Mungkin kamu harus mencoba Bung ke depannya Bung. Boleh. Begini. Ngopi gitu. Sejauh yang saya pahami ya dari orang-orang pemikir, memang butuh terhadap semacam kopi. Oh. Semacam ya, Semacam berarti nggak kopi. harus kopi. Gak harus kopi. Salah satunya kopi ya. berarti. Memang butuh terhadap semacam kopi. Apa itu semacam kopi? Ya yang dapat berefek ke relaksasi otak. Oke. Relaksasi otak, suasana, emosi. Karena kopi memang seperti itu. Ini real ya. Kamu Real. pernah ketika sumpek minum kopi jadi enak. Jadi bagi orang yang misalkan tidak suka ngopi, butuh tetap terhadap semacam kopi. Artinya apa? Dia harus refreshing, harus misalkan rekreasi begitu. Itu semacam kopinya bagi orang yang tidak suka kopi. Oh, berarti kopi dimaknai lebih jauh. Iya, Bukan betul. hanya sebagai bentuk Secangkir. secangkir kopi. Air Tapi gitu ya. kopi itu adalah refleksi bagi siapapun. Dalam bentuk apapun. Makanya kan banyak bahasa kayak gini Bung. Kurang jauh ngopinya. Itu iya, bukan iya. gara-gara gak ngopi gitu Bukan ya. gara-gara Bukan. nggak ngopi. Tapi bagaimana merefresh otak ini dengan ngopi-ngopi yang Benar. masing-masing punya cara ngopi sendiri-sendiri. Iya. Memang lebih asik Bung, membedah kopi tidak dari hadis tadi ya Bung. Iya. Bagaimana nilai-nilai kopi ini, filosofi kopi Filosofi ini kopi. memang penting. benar-benar patut kita pelajari. Nah, kembali ke semacam kopi tadi, justru akan menjadi bahaya misalkan ketika kebutuhan terhadap semacam kopi itu berbentuk hal yang Negatif. negatif atau Tidak dipenuhi sama sekali. berbahaya lah. Oh gitu. Berbahaya. Misalnya orang kan banyak nih, kalau stres minum arak. Ya, itu persis yang ingin saya sampaikan itu. Misalkan siapa tuh? Filsuf Perancis. Tulisannya Sartre itu kan. Suaminya Simon apa ya? Behavior tulisannya baru membaca. Iya. Iya. Simon Sartre itu. Kebutuhan semacam kopi ini kemudian yang dipilih adalah yaitu minum-minuman keras. Kan kemudian menjadi bahaya. Sartre itu terkenal filsuf yang pemabuk memang. Iya, aku pernah baca. Memang begitu. Jadi itu justru yang menjadi persoalan kan ketika diklaim di awal tadi bahwa pemikir pasti butuh terhadap semacam kopi. Kemudian ternyata yang dipilih adalah hal yang
tidak Beresiko, baik ya, tidak berisiko. baik. Apalagi ketika disandingkan dengan agama. Apalagi. Itu mungkin yang makanya di sana perlu iman. Nah, iya. Perlu keimanan di sana. Bagaimana kita tetap mencari kopi-kopi yang tetap berlandaskan syariat. Iya. Dan saya setuju kalau kopi itu memang minuman ahlul jannah nanti pada akhirnya. Jadi Wow. poin dari hadis itu kena ya, masih kena ya. Masih kena. Walaupun masih tidak bisa diverifikasi secara Iya, metodologis meskipun ya. ini hanya sebagai refleksi nalar saya. Iya. Gimana Bung? Refleksi nalar saya. Karena begini, kopi itu memang berbeda dengan jenis tumbuhan kebanyakan. Gimana itu? Kalau tumbuhan kebanyakan itu kan tidak bisa hidup di mana-mana. Tapi kalau kopi di mana-mana itu akan menghasilkan kopi yang berbeda-beda. Oh. Tapi entar sebelum itu aku perlu mengkonfirmasi. Kalau di kota kopi itu hidup nggak? Kalau dari penjelasan Mas Faik tadi Harusnya bisa hidup. bisa. Itu- Cuman hasilnya berbeda-beda. Itu kan secara teknis begini, butuh ketinggian kan. Ya. Soal kelembaban udara bukan Benar. soal tanah sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Artinya misalnya sekalipun di kota kelembapan itu bisa Dibuat, ya. bisa dibuat benar. Bisa dibuat. Ada ruangan khususnya bisa itu. Makanya itu mungkin nanti jadi tanaman surga ya. Jadi Ini refleksi pemikiran aja ya. kenapa? Karena kopi, karena di mana-mana itu justru akan melahirkan kopi yang berbeda-beda kan begitu. Makanya ada Torabika, bahkan Dua dan lain-lainnya. Persis seperti itu. Tapi gini, kalau kita kembali ke hadis tadi, katanya syarah-syarah dari hadis tadi itu disebutkan bahwa ini adalah minuman ahlus sofa. Ya kan? benar. Sebenarnya ahlus sofa itu siapa? Tadi yang sampean sempat artikan itu sufi. Sufi. Secara gamblang. Sufi itu siapa? Susah Maksudnya pikiran ahlus. atau gimana? Iya itu. Orang-orang susah pikiran. Kalau itu pelajari sendirilah terkait definisi sufi itu siapa. Memang beragam ulama mendefinisikan itu. Tapi yang jelas ya, semua kata yang mustaq dari sofa itu punya keistimewaan. Artinya seperti itulah. Iya. Makanya pilihan Al-Mustafa, As-Sofa itu kan orang yang terpilih punya keistimewaan lah. Punya Sofa-sofa. Oh, kata as-sofa sendiri itu mustaq dari apapun itu, dari kata sofa itu berbentuk apapun pasti maknanya bagus gitu ya. Bahkan kan harus diambil. Positif. Khutmah sofa. Dak makadar gitu ya. Ambillah yang baik, buanglah yang geru gitu. Berarti- harus diambil itu sofa itu. Namamu sofa ya. Nama saya kepanjangannya begitu. Mungkin Mas Faik ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan kopi. Bukan, kembali ke Ahlus Sofa tadi. Ahlus iya. Sofa. Jadi menurut saya Ahlus Sofa itu adalah orang-orang yang progresif. Oh, iya. Orang-orang yang progresif Dalam artian dalam mendayagunakan akalnya. Karena kan karakteristik kita sebagai manusia karena akal kan. Jadi Ahlus Sofa dengan makna as-sofa tadi, kejernihan yang terpilih, macam-macam lah kan dari semua different katanya. Berarti saya simpulkan bahwa Ahlus Sofa ini adalah orang penghuni, ahli pada hal-hal yang jernih, terpilih. Itu bisa diwakili oleh satu kata, progresif. Bagi saya. Berarti mungkin juga orang-orang sufi yang kita kenal, Rumi misalnya, atau yang cewek Mereka orang itu progresif. siapa yang cewek? Robiah Ladawi ya. Itu orang-orang yang progresif. ya. Orang-orang yang Iya. progresif. Dan tidak hanya dikenal sebagai ahlul wirid. Bukan. kayak gitu ya. Harus memaknai ahli sufi, menurut saya seperti itu. Ahli sufi bukan identik dengan yang bohemian, kumuh apa. Bukan. Tapi ahli sufi adalah orang-orang yang progresif. Iya. Ketika keadaan seperti ini, orang-orang sufi ini dengan caranya sendiri akan progresif menghadapi keadaan untuk memperbaikinya apa.
Benar-benar. Dan ahlus sufi itu dimulai dari secangkir Kopi. dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Mungkin itu ya Gusnya ya. Iya, itu poinnya dari Poin. video ini. Sehingga orang yang progresif itu qad ja'alaha qad ja'alal quwwata mujbilatan Lil lil asrar. asrar. Oh, dapat menyingkap apapun yang Rahasia. Maksudnya rahasia apa? Dalam sebuah keprogresifan itu sebenarnya kan ingin menyelesaikan persoalan, ingin mendatangkan keadaan yang lebih baik. Progresif kan seperti itu. Iya benar. Asror itu adalah goal pointnya. iya. Sehingga orang yang progresif untuk mendatangkan goal point itu ya menjadikan kopi sebagai media untuk itu. Iya. Agar dapat membantu prosesnya dalam merenungkan, mentafakkur, mendalami, mengkaji. Sehingga dengan keprogresifannya dia akan mujbilatan, dapat menghadirkan, menarik kan begitu, menghadirkan asrar. Lil asrari. Mungkin kita perlu banyak ngopi ya Bung. Dan itu masuk kepada ketika orang sudah suka ngopi itu Bu. Dengan segala maknanya, dengan segala dimensi maknanya. Maka itu masuk dari definisi an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang ia tidak tahu. Iya. Karena progresif tadi dia menjadi tahu gitu loh. Keren kan di sana kan. Terakhir mungkin Mas Faik ada yang ingin disampaikan. Nyambung ke ini. Iya gimana? Dari Ibnu Thayyib ini, dalam tarikhnya Ibnu Thayyib. Semacam puisi lah ini kalau dalam literatur kita. Ya qahwatu tulhibu hamal fata, wahai kopi, hilangkanlah kesusahan atau belenggu-belenggu hati yang dialami seorang pemuda. Anti lihawil ilmi nikmal muradu, engkau bagi orang yang sedang menekuni keilmuan adalah sebaik-baiknya hal untuk dicapai. Gitu kan. Syarabu ahlillah, engkau adalah Minuman ya. ya minumannya Orang yang mencari Tuhan. ahlillah itu keluarganya Allah. Keluarganya Allah ya. Iya benar. Lebih dari itu ya. Padahal aku berusaha untuk agar lebih sopan. Terus fihi asyifa li talibil hikmati bainal ibad. Dalam kopi itu ada syifa, obat bagi orang yang sedang mencari hikmah di antara manusia, di antara hamba-hamba. Nah, ini yang penting. Tadi bilang An-nasu a'da'u ma jahilu. an-nasu a'da'u ma jahilu. Dipungkasi oleh Ibnu Thayyib, harramahallahu ala jahilin. Allah itu mengharamkan kopi bagi orang bodoh. Berarti kalau ada yang bilang kopi itu haram berarti ya bisa disimpulkan sendiri. Iya. Belum selesai ini. Gimana? Jahil itu apa maksudnya? Jahil itu yakulu. Jahil orang bodoh. Orang bodoh itu yang bagaimana? Yakulu yang berkata bihurmati habil ibad. Bahwa kopi itu haram. Jadi orang bodoh itu yang mengatakan kopi haram. Karena kebodohan itu sehingga Allah mengharamkan kopi kepada dia. Benar. Iya. Mungkin itu ya Bung ya. Iya. Filosofi kopi pada malam hari ini ya. Ini adalah wujud ngopi kita. Baik secara real atau kita lebarkan maknanya. Dan begitu keren circle kita sebenarnya ya Bung ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita tour kayak gini nih. Mengharapkan teman-teman yang alumni Mahatali atau bahkan santri Mahatali kita podcastin begini. Karena biar keluar. Karena apa yang ada di Mahatali itu tidak hanya dikenal sebagai pembaca kitab gitu loh. Ada seorang filsuf penyendiri di sini yang tulisannya sudah di Scopus. Ya, tapi Korik belum sampai, ya. belum Korik masih hobi. Mau dicoba kan di akhir Korik ini. Sepertinya jangan ya. Oke sahabat Kayo, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.